Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Pak Guru ulangi lagi pelajaran ini, penjumlahan dan pengurangan pecahan, karena kemarin pada saat testing hampir semua siswa itu remedi atau nilainya di bawah 60. Jadi akan Pak Guru ulang tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Langsung saja, pada materi kali ini Pak Guru memiliki dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalian bisa penjumlahan dan pengurangan pecahan jenis pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan kemudian yang kedua, setelah kalian belajar pada pembelajaran ini, kalian bisa penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda jenis. Jadi kalian kalau pertama ini sama jenisnya, penjumlahan pecahan yang jenisnya sama. Yang kedua, penjumlahan pecahan yang jenisnya berbeda-beda. Oke, langsung ke sesi yang pertama, eh, penjumlahan, pengurangan jenis pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, sekarang perhatikan. Nah, sebagaimana kalian ketahui, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yang biasa Pak Guru gunakan yaitu dengan cara kupu-kupu ya. Karena apa? Pak Guru anggap itu cukup mudah. Tapi kalau ada yang pakai cara lain, boleh saja ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sebenarnya ada dua tahap. Yang pertama itu jumlahkan atau kurangi. Jumlahkan pecahannya dengan cara kupu-kupu. Yang pertama, nah yang kedua harus disederhanakan. Kemarin kalian kenapa salah? Karena banyak yang tidak disederhanakan. Pak Guru kan bilang bahwa pecahan itu seperti balon. Jadi jawabannya itu masih besar-besar, gede-gede, melembung kayak balonnya pecahan itu. Nah, kalau di soal itu tidak ingin pecahan itu yang masih kayak balon. Mereka ingin pecahan itu sederhana dan kecil, sederhana dan kecil ya, tidak melembung. Dan maka dari itu sebenarnya di penjumlahan dan pengurangan pecahan ada dua tahap. Yang pertama menjumlahkan, yang kedua baru menyederhanakan. Oke, langsung ke tahap yang pertama, contoh di menjumlahkan. Pak Guru akan berikan contoh di pecahan biasa Pak Guru tulis P biasa ya, yaitu pecahan pecahan biasa. Oke, ada contoh misalnya 2/5 ditambah 1/5. Ini bisa langsung atau tidak? Bisa ya. Karena apa? Penyebutnya sudah sama. Ini 5, ini juga 5. Berarti bisa langsung ya. Nah, ini tulis saja 5. Tidak perlu kupu-kupu ya kalau sudah langsung. Terus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selesai. Ya Pak Guru, ini sudah sederhana belum? Kalian perhatikan, angka 3 itu bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa karena sudah kecil dan sudah termasuk bilangan prima. Oke. Nah, kemudian ada soal yang kedua. 1/4 ditambah 2/2 misalnya. Ini kan berbeda ya atau tidak? Ya. Karena berbeda harus kita gunakan cara kupu-kupu, oke? Cara kupu-kupu jangan sampai lupa. Pertama 4 dikali 2 berapa? 8. Tulisnya di sini ya kan? Kemudian 1 dikali 2 2. Ya atau tidak? Kemudian 2 dikali 4 8. Oke, sudah ada angkanya 2 dengan 8. Tinggal kita tambahkan karena di sini tandanya tambah ya. 2 ditambah 8 ketemunya 10. Jawabannya 10/8. Lah, ini masih bentuknya masih gede, belum sederhana, masih besar. Ini belum gede, harus disederhanakan dulu. Harus disederhanakan. Harus disederhanakan. Caranya gimana? Pak Guru sudah
dua kali memberitahu kalian tentang cara menyederhanakan. Cara menyederhanakan, oh ya, berarti cara menyederhanakan sudah, cara yang dijumlahkan sudah, tinggal disederhanakan ya. Menyederhanakan itu kan caranya itu dengan cara coba-coba ya, menyederhanakan. Caranya dengan coba-coba. Pak Guru paling gampang itu coba-coba dengan angka 2 atau dengan angka 5. Dengan angka 5. Ingat ya, dengan angka 2 atau dengan angka 5. Kenapa dengan angka itu? Pak Guru paling sering pecahan itu kalau nggak dibagi angka 2 ya angka 5. Pasti bisa dibagi angka itu. Biasanya gitu ya. Kita coba di angka yang ini. Kita tulis yang 10/8. 10/8. Kita coba dengan dibagi angka 2. 10 bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa. 8 bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa. Berarti ini sama-sama bisa dibagi 2. Ingat ya, kalau atas bagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Harus adil. Jadinya 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Bisa disederhanakan lagi? Tidak. Karena apa? Ada salah satu angka di sini yang sudah bilangan prima. Angka bilangan prima itu 5, itu kan bilangan prima ya. Kalau kalian lupa bilangan prima itu apa saja, ini pelajaran kelas 3. Bilangan prima itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, dan seterusnya. Pokoknya ini bilangan prima, ya bilangan yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, ini kan angka 5 sudah bilangan prima ya, berarti tidak bisa dibagi-bagi lagi, berarti sudah selesai. Ini jawaban yang paling sederhana. Oke, disederhanakan ya. Ini tadi Pak Guru sudah ditambahkan, dijumlahkan, nah, terus disederhanakan. Sederhana. Nah, baru ketemu ini hasilnya. Oke. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berarti Pak Guru kalau cuma dijumlahkan saja masih salah Pak Guru? Sebenarnya nggak salah, cuman nggak ada jawabannya. Dan biasanya itu masih menggelembung, masih besar angkanya. Biasanya tidak ada jawabannya di APCN. Berarti kalian harus dijumlahkan. Setelah itu harus disederhanakan. Nggak boleh cuma dijumlahkan aja. Apalagi cuma disederhanakan. Salah ya. Nah, kemudian boleh kalian tulis, kalian pause kalau mau ditulis. Nah, kemudian contoh lagi Pak Guru. Oke, contoh lagi ya. Misalnya, ada contoh ya. Misalnya, ada soal seperti ini. 4/7 dikurangi berapa ya? 4/10. Misalnya seperti itu. 4/7 dikurangi 4/10. Atau jangan deh, yang lebih kecil boleh. Coba. 4/7 dikurangi ya, bukanlah 1/10 misalnya ya. Oke, kita coba ya, jangan 1/10, 2/10 biar gampang. Kita coba ya, kita jumlahkan dengan cara kupu-kupu. 7 dikali 10 ketemunya 70. 4 dikali 10 ketemunya 40. 2 dikali 7 ketemunya 14. Kita tambahkan dikurangi ya kan, ini kan kurang, berarti 40 dikurangi 14 ketemunya 26. Nah, 26/70. Nah, ini angkanya masih besar. Oke, nah ini kan sudah dijumlahkan ya kan, sudah dijumlahkan. Nah, jangan lupa kalau sudah dijumlahkan tinggal kita sederhanakan. Nah,
Caranya gimana? Tulis lagi ya, 26 per 70. Oke. Kita pakai cara coba-coba ya. Dicoba dengan angka yang kecil dulu. Tadi kan coba-cobanya angka 2 atau angka 5 ya. Dengan cara angka yang kecil dulu, angka 2. 26 bisa bagi 2 nggak? Aduh, bingung Pak Guru. Kita lihat ekornya saja. 6 bisa dibagi 2 nggak? Kan bilangan genap Pak Guru. Bisa. 0 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 0 bisa dibagi 2. Oke, berarti dua-duanya bisa dibagi 2. Ya, ingat. Atas bagi 2, bawah juga harus bagi 2. Harus sama ya. 26 dibagi 2 sama dengan 13. 70 dibagi 2 sama dengan 35. Sekarang bisa ini masih besar ya angkanya ya. Iya. Masih bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa. Karena apa? Ini ada angka 13. Angka 13 itu kan tidak bisa dibagi berapa-berapa lagi. Termasuk bilangan prima ya. Ini contoh bilangan prima ya. Yang angka 13 sudah, berarti kalau sudah salah satu ada yang bilangan prima berarti tidak bisa disetengahkan atau sudah paling kecil. Ini jawabannya. Sudah benar. Ya, itu cara menyederhanakan. Oke, Pak Guru, kalau penjumlahan ini pecahan sih aku udah paham Pak Guru, tapi kalau penyederhanakan Pak Guru agak bingung. Oke, kalau agak bingung, sekarang perhatikan ya, kita berlatih menyederhanakan ya. Kita berlatih menyederhanakan. Kita berlatihnya dengan angka yang gampang dulu. Sebenarnya menyederhanakan itu bisa dengan angka berapapun, tapi yang paling gampang dulu. Angka 2 atau angka 5. Ya, dengan dua angka ini. Supaya gampang dulu. Misalnya ada pecahan seperti ini. 16 per 20. Jangan 20, 22. Nah, perhatikan. Kalian lihat ekornya saja. Ekornya angka 6 dan ini ekornya angka 2. Ini ekornya bilangan genap atau bukan? Bilangan genap atau bukan? Ya, bilangan genap ya. 6 kan bilangan genap. Jangan lupa lah bilangan genap. Kalau kalian lupa bilangan genap, tanya sama mama. Bilangan genap berapa aja angkanya Pak Guru? Cuma angka 2, 4, 6, 8. Itu bilangan genap. Dan 2 udah jelas ya, 2 juga bilangan genap. Berarti pasti bisa dibagi 2. Kita bagi 2, kita bagi 2. Hasilnya 16 bagi 2 8, 22 bagi 2 11. Ketemunya 8 per 11. Bisa diterangkan lagi atau tidak? Kalau atas sih bisa, tapi kalau bawah sudah bilangan prima, berarti tidak bisa. Ini sudah paling kecil. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ada soal 35 per 50. Oke, kita coba sederhanakan ya. Kita lihat ekornya juga. Ekornya 5, ekornya 0. Bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa, karena 5 itu bilangan ganjil, bukan bilangan genap ya. Tapi bisa kita bagi 5. Ya, bisa kita bagi 5 ekornya. Ya kan? 5 bagi 5 bisa dong. Berarti bagi 5, 0. 0 itu bisa dibagi 2 ya bisa, dibagi 5 ya bisa. Ekornya 0 ya, kalau ekornya 0. Berarti yang paling memungkinkan dibagi 5. Oke, berarti 35 bagi 5, 50 bagi 5. Ketemunya 35 bagi 5, 7. 50 bagi 5, 10. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak, karena atas ini sudah bilangan prima. Ya, ini berarti yang paling kecil, 7 per 10. Itu cara menyederhanakan. Oke, setelah kalian bisa menyederhanakan, Pak Guru ingin kalian nanti mengerjakan tugas di classroom ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pecahan biasa, setelah ini kita membahas pecahan campuran. Pecahan campuran. Jangan lupa ya, pecahan campuran kemarin kalian udah banyak yang bisa kok, kemarin di testing nilainya jelek sih ya. Contohnya ada kayak gini, soal kayak gini. 1 4 per 2 ditambah 2 1 per 2 ya. Pak Guru kemarin kan bilang kan ini jeruk, maaf, bentar. Pak Guru bilang kan kemarin ini jeruk, kemudian ini apel. Berbeda kan? Ini yang kayak gini, ini pecah. Ini juga sama, ini apel,
ini jeruk. Nah, pokoknya kamu pisahkan yang tidak sejenis, pisahkan. Kamu mau nggak, bisa kamu pengen jus rasa jeruk, masa jeruk sama apel dicampur, nggak boleh. Berarti jeruk ditambahkan ke jeruk, apel ditambahkan ke apel, iya nggak? Berarti cara penulisannya kemarin Pak Guru sudah sampaikan kalian. Berarti kamu pisah, 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, ya kan, jeruk dengan jeruk ya, terus kemudian ditambah apel dengan apel, 4/2 ditambah 1/2. Nah, tinggal kalau udah ini dikurung ya, 1 tambah 2 3, 4 tambah 1 5, karena ini apa ya, sama, bisa langsung ya, 2. Selesai. Ini jawabannya, penjumlahan pecahan campuran. Nah, soal yang contoh yang kedua, misalnya ada kayak gini, 1/2 ditambah 2, 4/5 misalnya ya, 4/5. Kita pisahkan lagi, ingat, jeruk dengan jeruk, apel dengan apel ya. Oke, kita kumpulkan dulu jeruk-jeruknya, apel-apelnya. 3 ditambah 2, ingat jeruk kurung buka, 1/2 ditambah 4/5. Ini 3 tambah 5 5, 3 tambah 2 5. Nah, ini kan berbeda ya. Nah, kita kumpul-kumpulkan dulu, temunya 10 per 1 tambah 5 5, 1 kali 5 5, 4 kali 2 8, 5 ditambah 8, 5 tambah 8, ketemunya 13. Ini bisa disederhanakan atau tidak? Nah, kalau bisa disederhanakan, kamu sederhanakan. Tapi kan ini sudah bilangan prima ya kan? Angka 13 bilangan prima kan, berarti tidak bisa disederhanakan. Ya sudah, jawabannya 13/10. Berarti jawabannya 5 13/10. Nah, itu penjumlahan pecahan campuran. Silahkan kalian tulis, di pause ya, baru akan lanjut. Nah, setelah penjumlahan pecahan campuran, kita akan penjumlahan sama pengulangan sama saja intinya ya, cuma diganti simbolnya saja. Sekarang tinggal penjumlahan pecahan desimal. Ini malah gampang sekali. Kata kuncinya atau kunci penjumlahan desimal yaitu koma, harus lurus. Koma harus lurus. Maksudnya apa? Nah, Guru udah bilang berkali-kali. Misalnya ada soal 3,2 ditambah 1,44. Kalau kita penjumlahan kan kita tumpuk ya. Berarti kita tumpuk 3,2, yang bawah tulis komanya dulu biar sama, 144. Ingat ya, komanya lurus. Kita tambahkan 4, 0 tambah 4 4, 2 tambah 4 6, 3 tambah 1 4. Selesai. Tidak ada penyederhanaan. 4,64. Selesai, ini jawabannya. Pokoknya intinya koma harus lurus pada saat ditumpuk. Ya, koma harus lurus pada saat ditumpuk. Itu penjumlahan pecahan desimal. Nah, kalau pengurangan ya sama aja. Cuman ada sedikit perbedaan. Kayak pengurangan biasa, cuman ada sedikit perbedaan, yaitu pinjem dol. Nggak pinjem sih, harus ada dolnya. Misalnya 2,5 dikurangi 1,44. Kita tulis ya, jangan 1,44, 1,14. Kita tumpuk ya, yang atas berarti yang 2,5. Kita tumpuk 2,5, tulis komanya dulu, 1,14. Kita kurangi. Waduh, 0 kurangi 4 bisa nggak Pak Guru? Nggak boleh, harus ditambahin doi. Berarti 0 kurangi 4 nggak bisa juga, berarti harus pinjam depan. Berarti endol pinjam di depan, jadi angka 10 ya. Ya kan? 10 kurangi 4, 6. Ini dipinjam 1 jadi angka 4, ya kan? Jadi angka 4, 4 kurangi 1, 3, 2 kurangi 1, 1. Selesai, ini jawabannya. Kalau pengurangan pecahan desimal.
Oke, silakan ditulis dulu untuk contoh. Jangan lupa ya, ditulis dari atas. Bentar dulu. Aku tunjukkan contoh-contohnya. Oke, silakan kalian tulis, kalian pause ya. Pak Guru akan lanjut. Nah, sekarang penjumlahan persen. Pecahan persen. Ini sama aja sebenarnya sih. Persen ya kayak angka biasa. Cuman Pak Guru contohkan juga. 10% ditambah 20% sama dengan 30%. Gampang ya? Kalau 2,5% ditambah 40%, ayo berapa? Ayo ada koma-komanya nih. Berarti ya gampang. 2,5. Ingat di setiap angka itu sebenarnya ada koma di belakangnya ya. Cuman karena nggak penting, berarti nggak ditulis. Kita tulis juga komanya. Berarti kan ini di sini kan 40-nya berarti endolnya di depannya, 4-nya di sini. Oke, ditambah. Berarti 5,2 tambah 02, 4-nya tinggal turun. Selesai. 42,5. Oke, ingat di setiap angka sebenarnya ada komanya. Misal angka 2 ya sebenarnya ada 2, ada komanya dan ada nolnya di belakang. Cuman karena nggak penting ini nggak ditulis. Oke, nah, gampang sekali ya pecahan penjumlahan pecahan persen. Nah, sekian materi untuk hari ini. Nanti besok dilanjutkan untuk materi penjumlahan pecahan yang berbeda-beda. Oke, selamat belajar, persiapan untuk remedial ya. Segera remedial akan dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.